tali kaye panjang 9 orang memapeh hateh pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil aye basuh la tangan makanlah kue nan taedang kita abian kasadonyo. Orang kodek sadang awih pak ndak loba bakso. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sadang ke sawah kami leamuh kono memakan nan taedang. Makan. Ya mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya di gampo indak tabokekkan di badai alun katau liang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan niniak mama di kecamatan Nanggalo ya, Kuranji baru ya. Mudah Sungai Sapih kecamatan Kuranji. Mudah-mudahan sehat walafiat. Indah ado niniak mama na menjuai tanah lah. Mudah-mudahan anak kemenakan tabimbiang dengan baik. Amin. Nan kita muliakan alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata dan dapat selalu membagi ilmu dari beliau untuk kecerahan hati, kekuatan iman, meningkatnya takwa orang-orang Islam di sekitar negeri kita ini. Amin. Ulama sangat tinggi di sisi Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mudah-mudahan selalu bersambung ulama itu dengan adanya sebahagian anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Karena setahu saya mempelajari kitab, mempelajari dasar-dasar bahasa Arab itu hanya ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan ulama kita tidak terputus. Amin. Siana nalun baur mati lah. Oh bundo kanduang. Bertanya ambo cik deh bu. Bamang kau orang padusi kau bundo kanduang amu. Lai tahu ibu? Lai? Banyak ibu. Karena kami nama ngandungnya. Itu sebabnya. Presiden pernah tidur di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Anggota DPRD pernah tidur di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Ustadz juga pernah tidur di dalam perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Kemudian maka namanya ibu kandung. Anak itu sangat dekat hubungan emosionalnya dengan ibunya. Kenapa? Karena dia di dalam rahim itu hidup. Rahim itu fi zulumatin falas, 3 lapis yang gelap. Kenapa begitu? Supaya dia sehat di dalam. Apa yang dimakannya? Saripati makanan yang didapat dari ibunya. Apa tempat dia bernapas? Juga yang ditransfer dari paru-paru ibunya. Kata dokter nama alatnya plasenta. Itulah anak-anak kita lahir ke dunia dekat dengan ibunya. Makanya ibu-ibu muda dan ibu-ibu muda ko saya Ustaz anak embo. Dan semoga ada anak embo umur 48 ke bawah. Itu ibu-ibu muda tu. Kalau orang Minang silakan tu pinang sirahiku baru. Kalau ada orang bertanya labara anak bu 2 baru je. Tak bisa 2 sudah tu dah. Mungkin hamil lagi. Kalau ibu-ibu muda hamil, ya kan? Maka tetaplah membaca Al-Quran suami istri.
Karena anak yang di dalam rahim setelah ditiupkan roh oleh Allah, dia sudah langsung telinganya mendengar. Jadi apa yang ibu baca, dia mendengar di dalamnya. Itulah anak orang Iran dulu. Ayah dan ibunya selalu membaca Al-Quran. Kedua-duanya hafiz dan hafizah. Maka anaknya umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi ambo mohon ibu-ibu muda nama mengandung jangan malagu kutang barendo sadang kita hamil tu. Bacalah bacaan yang berkaitan dengan zikrullah. Karena kaum muslimin yang terhormat, yang didengar oleh anak itu yang berfungsi pertama setelah dia punya roh adalah pendengaran. Ya kan? Cobalah baca surat As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah dia punya roh, yang pertama berfungsi itu pendengaran. Baru sesudah itu wal absar, sudah itu wal afidah. Ya kan? Coba pak kana mana dahulu telinga mendanga jawab panganai hati ke induk-induk. Karena hati ke induk-induk itu setelah balik pak. Ibarat ayam lah pandai nyoba kuku, ya kan? Nah, baru hati awak ada tertarik ke lawan jenis awak. Tapi kalau telingo saja dulu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu membaca ayat suci Al-Quran dengan suami, ibu-ibu yang baru nikah, kemudian juga anak-anak kami yang telah melahirkan anak 1 dan 2, atau berencana lagi dengan berserah diri kepada Allah lebih dari 2. Sabok mencaliak contoh kenan sudah, mencaliak tuah kenan manang, ya kan? Pak Gubernur awak batirik-tirik baduo, itu ndak ada anak leonan duo dah pak. Beliau tu manjuran KB, tapi anaknya sawale je 9 je. Kalau menurut ambo bana aja tu. Kalau anak awak duo, saya nyuantak di wendi je, nyanyui di kalau do je, mana awak lah? Tapi kalau 5, kaum muslimin antara 5, 6. Mudah-mudahan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo kanduang batinggang satitik santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang laurang sakuranjinya. Itulah hebatnya bundo kanduang. Asianan bundo kanduang tu kalau suaminya masih aktif bekerja menjadi ASN, itu ada namanya Dharma Wanita, ada namanya ibu-ibu PKK. Kalau di Muhammadiyah ada ibu-ibu Aisyah dan ada BKMT, BMT. Dan juga tidak tertinggal adonan datang ke rumah-rumah membawa pena je buku atau ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu kami hormati karena ibu-ibu lah yang tahu bagaimana selera makan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi umur berkah oleh Allah. Amin. Kemudian anak cucu kami nan bujang jonang gadih. Kutiko kalian kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku kalian laya ke dunia ko. Besar harapan kami nak. Walaupun anak muda tu diambuh gambuang nisok kampi tapi minyak karena kampo
tingginya baru tabau di rueh, gadangnya tabau di dagiang. Besar harapan kami, anak muda kami menjadi bujang pasurau. Sebab 3 macam bujang ko anak cucu engku. Siatu? Pertama bujang pasurau, kedua bujang langkisau, ketiga bujang parisau. Rupanya di Sungai Sapi anak cucu kami nan muda ko bujang pasurau kasadonya. Amin. Tapi ada nan bujang langkisau di tempat lain. Sia nan bujang langkisau tu anak bincacak si bincacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi tareh lala. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuat, talingo kancah dipanggil babana kampu kaki. Atunya. Ada Padang tak ada terusnya tempat lain. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Minumannya Scott, brandy, tua, yang dihisapnya ganja. Itu anak muda yang bunuh diri pelan-pelan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan cucu angku nyolinduang di Allah indak terlibat itu. Amin. Tidak ada masa depan lagi. Kemudian anak-anak gadis kami berhati-hati bergaul dengan laki-laki nak. Kalau anak gadis sudah hamil sebelum nikah, tu sama jo payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucuy apalah kegunanya. Payuang tu agunanya di kambang rancak, kasaunya elok indak patah, bisa rancak sampai kita bataduh kalau hujan. Tapi kalau payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucuy apalah kegunanya. Itu dia. Makanya ibu-ibu harus seilir semudi, sayo sakato, sakacak sagama, mendidik anak gadis jo anak bujang kita jo suami. Jan mendidik anak selisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Kita tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dari segi apa saja kita tinjau, tidak ada cacatnya. Itu maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita cari masa bayi beliau bu. Nabi itu ketika jadi bayi, itulah ada sesuatu keajaiban di dalam dirinya, namanya irhas. Setelah beliau jadi rasul, namanya mujizat. Hanya untuk Nabi. Orang Arab itu ketika lahir anaknya bapak ibu, bukan dia yang menyusukan, bukan dia yang menyusui, tapi sudah terbiasa adat istiadat mereka, ibu lain yang menyusukan. Tentu saja ibu yang mempunyai anak bayi pula. Sedangkan Rasul yang terakhir yang disebut di dalam Al-Quran tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Jadi nama Nabi itu secara bersambung Pak. Yang namanya Nabi Muhammad itu sejak dari Nabi Adam lah dikirim di Allah sampai ke Nabi Isa. Maka semenjak itu orang sudah tahu Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Itu bedanya jawab Pak. Kalau awak kan lahado dulu baru dia nah mau dinanti lo lahir dulu tu. Ndak dalam parui dia dia nama tu. Lah tagian nama anakku dalam parui Samsudin kiranya lahir laki-laki. Akan tak cocok tu. Kiranya lahir padusi. Tagian namanya Erdiana, hanya lahir laki, ndak sesuai. Amko lahir.
Ambolah sudah lahir je dia gih de induk ambo nama mah Ristawardi. Sedangkan itu bermasalah je lah. Masalahnya apa? Orang PLN main ambo nyonya. Kalau sudah ambo bayar lampu ada di karatenya tuh. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Jadi Ristawardi ko padusi kejeknya. Padahal 5 kali bini ambo beranak dan ambo. Abah Nyonya kamu. Sejak ibu mencari ambo jalan tibo tadi, lihat ambo ke BG-BG nampak. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Tapi itulah. Jadi nama beliau 2. Muhammad dan Ahmad. Muhammad orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi orang sudah mengetahui itu, maka ketika beliau lahir berbondong-bondonglah ibu-ibu yang mempunyai bayi ke rumah Abdul Muttalib untuk menyusukan Nabi. Kutiko tu alun-ado larangan menyusuan anak orang. Kalau kini membuat masalah apa, Bu? Ibu kalau ada anak tetangga nan menangis, ibu-ibu muda makasih Mbok, awak punya anak kete, ada tetangga lamo induknya pulang, anaknya menangis, jangan disusuan. Agi saya. Karena menurut Al-Quran orang sesusu sekarang tidak boleh nikah, akan terhalang. Terhalang. Sebelum itu, sebelum Al-Quran turun, boleh saja. Maka orang Arab itu adat istiadat mereka yang menyusukan anaknya wanita lain. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang banyak air susunya, sehat badannya, tapi Nabi tidak mau menyusu je. Arilah sanjo pak lah ke malam hari lai, tiba wanita kuruih mukonya pucik. Anaknya nyo gendong nyo kain panjang, itu menangis saja. Ya kan? Tapi mencaliak wanita kuruih ko, ibu-ibu dan bapak-bapak datang, Nabi langsung sebetu. Ingin menyusu jo wanita tu. Apa kata Abdul Muttalib? Nak, tak mungkin engkau menyusukan anak cucu saya. Anakmu ini nangis ndak kanyang menyusu ya? Iya pak, nyo ndak kanyang menyusu do. Air susu ambo ndak ada. Atung kau ndak mungkin menyusuan cucu ambo, tapi caliaklah pak. Cucu apa ingin menyusu ambo je. Itu apa namanya? Irhas. Apa yang diketahui Nabi dari wanita itu? Sebagai irhas yang diberikan Allah, ternyata Ibu Halimatun Sa'diyah, tuh Pak. Ya kan? Kita ini kan perpaduan antara ovum dengan sperma. Ya kan? Sperma dari ayah kita, ovum dari ibu kita. Kedua-duanya itu berasal dari saripati makanan yang halal. Orang yang bisa makan halal, yang dikatakan Ustaz tadi, orang jujur. Orang makan haram tu tanda tak jujur tu Pak. Dan tak punya inyonya makan. Nabi kan tak pernah begitu. Makanya beliau sukses. Orang cerdas, bapak-bapak, tidak jujur, tidak benar, dia berhasil juga. Sama jualan-alang naik. Iya kan? Banangnya panjang, taraju seimbang, bingkai balan, karate ranca, angin nado. Tapi biko tibo di atas, tibo angin badai. Ya kan? Tabanang putih karate cabai, bingkai patah, taraju tempang, menampik tibo di bawah. Itu namanya dalam agama istidraj. Ya kan? Ajalah Pak Jali orang-orang pintar yang tidak benar tu. Nyo berhasil jolongnya. Tapi nanti kecewa. Karena diazab oleh Allah. Sudah tu Ibu Alimah tu setelahnya dewasa dapat lo suami nan
Jujur, ndak ada alimah tu dia dia balanjo dari piti korupsi dek suaminya. Tak ada. Jadi makanannya nambah rahasia. Sadang kapindiang saya mencilok darah orang busuknya Pak. Itu boleh bapak-bapak bandiang jo rangi. Rangi kalau kemambiak darah awak Pak, nyo mengecek lu. Bacaranya mengecek ke telinga awak saya. Dah. Agi darah dua seketik ya dah. Ambol apa mana, badan ambol ndak gadang seketik makan ambol kanyang. Tapi kalau kapindiang, mungkin anak-anak muda kini ndak suruh kapindiang golek nyuabi di deterjen gua. Atunya di kurisi rotan di dinding papan nenggok. Apa itu wak basanda di kurisi rotan langsungnya gigi. Ndak adanya minta-minta. Piciklah kepindiang tu busuk darahnya. Kalau nyamuk sudah menggigit awak dia picik ndak busuk. Karena nya minta. Jadi orang-orang ndak jujur kau Pak korupsinya atau bau kepindiang di akhirat nanti. Barana ka disemprot je parfum ndak bisa. Dia akan busuk. Karena dia memakan yang busuk. Atau mangko Nabi yang menyusu je wanita tu. Tapi begitu beliau menyusu dengan ibu Alimah tu, air susunya langsung banjir. Banyak air susu tu. Sehingga anaknya pun kanyang menyusu sama je Nabi. Ikan seminggu sesudah itu mukonya merah ndak pucet lain, dagingnya bertambah. Jadi tadi pengeras suara dan sabalah ke dalam ndak do. Kini lah rancak. Oh tambah rancak. Lain terangah ke kamu. Yang namanya pengeras suara begitu. Barana kaibat ustad mengecek lantang suaranya, tapi kalau mi ko baulah, atau tidak bisa, tidak sampai komunikasi. Kalau dapet mi, kan sadonya lah rancak wak. Bali dan serupa di Masjidil Haram tu, tidak pernah mendangu-dangu mi, tidak ada. Antara Arab Balinya mi Masjidil Haram Nabawi itu. Jauh awak di belakang tu imam tu bantu di depan awak. Tapi tidak pakak awak ni. Lembut suaranya tapi jelas. Itu mungkin itu mahal sekali ya. Jadi itu Nabi ketika kecil sudah tahu dia apa yang akan dia makan. Dia tidak mau menyusu sembarang penusi. Itu Rasulullah. Itu cara Allah memelihara Rasulullah. Ada yang sangat mengherankan Pak. Yang memberi beliau gelar Al-Amin siapa? Masyarakat Quraisy yang syirik itu Pak. Yang mempersekutukan Allah itu. Kalau orang Islam magi Allah Nabi Al-Amin itulah iyo je tu mah. Menggigi gadang ke dalam baragiah gadang kawak. Paga cakak kampuang paga kampuang. Cakak negari paga negari. Benar itu. Ya kan? Tapi yang memberi beliau gelar Al-Amin itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Nabi itu tidak pernah bohong dan selalu mengatakan yang benar semenjak mudanya. Nya memang dipelihara ada Allah Pak orang kejadi Nabi tu. Iya kan? Sekali talambeknya pulang malam, itunya tinggal jo pamannya Abu Talib. Abu Talib ku anak 27 Pak, ngeleh ke Kilimo nyo kaja di Satpol PP siang malam. Itu Abu Talib. Anak banyak. Sekali talambek Nabi kau pulang. Bertanya Abu Talib, kamu tadi nak ndak ada seperti ini kamu. Ambo dek meninggang hati kawan tadi paman. Nyoba ambo menonton organ tunggal. Yo musik lah.
Organ tunggal tu ndak kado ketika tu lah. Musik program nak alun ada. Apa-apa lagunya nak. Itulah paman. Ambo tibo sinan langsung takalo. Ndak jaleh dembo lagu tu cik je. Jadi ndak diperdengarkan oleh Allah ke telinga Nabi lagu-lagu nantak sendiri. Lagu Padang Pasir tu banyak nantak sendiri pak iramanya, pak dengar rancak. Ada dulu sempat dilagukan di Musaji, Pak. Akhirnya Buya Siti Katap menagahan. Ana bawa ya asmar latin sani. Lihat karena lagu itu tahun 60-an. Itu lagu orang bercinta tuh. Ya kan? Tapi de iramanya Padang Pasir. Ya kan? Itulah Nabi Muhammad itu. Ndak tadanga lagu cie yo dinyo sebab itu karehnya musik tekaloknya di tempat orang konser tu. Kalau Muhammad nang gini ndak Pak menengah konser tu nama onyak-onyaknya. Hujan harinya datang ya. Ya kan? Kalau menengah kaji laloknya. Ketika beliau berumur 11 tahun, ya kan? Beliau sudah mumpuni untuk mandiri walaupun umurnya 11. Ku balau kambiang lah nyo coba. Itu untuk latihan iman nampaknya. Karena kambiang ku binatang yang paling amada. Kalau di dahuluannya sembah sepucuk perenci orang. Kalau di elok lakang masih tumpu kakinya. Lah dipagar perencinya panjeknya. Itu nanti balon dek Nabi ratusan ekor. Ini suatu pelajaran bagi beliau. Nanti setelah engkau jadi rasul ya Muhammad, seperti kambing kau lah manusia kau mada diajak kanan banaj. Ya kan? Jadi sudah latihan Nabi. Sekali menggalih baraja lena nyoba de Abu Talib ke Syam. Satu lagi keistimewaan Nabi itu Pak, kama beliau pai ndak kane paneh. Nyo surah awan melindungi di Allah. Di kama Nabi itu pai nya ndak do kane paneh. Apa yang menggalih itu Abu Talib ikut tu kawannya berampe. Jadi serombongan orang nan balimo tu Abu Talib kawannya berapa? 5 tu. Nabi je 6. Nampak dek pendeta Buaira dari rumahnya. Itu orang yang masih taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Nampak dia. Di dalam kitab lah basuh tu. Nah orang yang jadi Nabi terakhir tu ndak ada kane paneh kamanya pai. Nampak dia serombongan orang. Ya Allah, ini sekelompok orang berjalan 6 orang. Ini dilindungi awan ya Allah. Ini ada calon rasul di dalam. Ya Allah, tunjukkan kepada saya mana yang rasul itu. Yang calon rasul itu. Ternyata bagi Allah mudah saja. Allah kan tidak ada susah dia Pak. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Maka kita jangan memikirkan pekerjaan Allah. Dan didik anakku gini ada sarang kuliah. Lai kadapek kerajonya kemudian kowe. Lai kapitihnya kowe. Sedangkan nagari ko 5 kapeh jo 5 sariang katigo jo 5 lunggo makin kateh ke makin sariang antah kawaan nang katibo. Mamikian itu tu kerajo Allah nang gitu pikian pacau tak. Kita hanya berusaha untuk menjuluk buah dia siang pangalan lah di sekolah anak agar dia taat di sarahan mengaji ditambah dengan pendidikan di rumah. Ya kan kalau ada buahnya tinggal menjuluk saja. Jadi apa-apa nan lalau umur 80 70 segaya dia membuat rumah kos je lah. Akhirnya saya itu ke masjid kau lah. Ya kan? Bahan itu untuk anak Ustaz. Anak tu ada rezekinya tu. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur.
Jadi cara Allah menunjukkan kepada pendeta Buaira, abihlah ye orang nampai mengalih kok. Nak doa ye kenyo minum lai. Muhammad, tagak siko yo nak unyian galih awak. Bikonyo cilok gayayat orang, apa kapai mencari air minum. Jadi pak, abrangke orang nombor 5 tadi. Nyo perhatian de pendeta Buaira. Orang nombor 5 nampai ko ndak nyuirian de awan le pak. Karena ndak ada di dalam Nabi. Nampak di pendeta Buaira. Oh, ini yang kira-kira berumur 11 tahun ini. Pasti ini. Konan balimo, koko kepuyuk tabalik juga. Akabatulan orang ko lalu lo kalaman pendeta Buaira kok. Kama pak, kami ke mencari air pak, 5 orang menjadi air untuk minum. Oh lalu buka kadai kono pak. Datang salah ke rumah, naiklah ke rumah mo, banyak kita sedion siko, dia Allah rezeki, ada jus pinang, ya kan? Ada jus naga, ada jeruk panas, ada lemon tea. Naiklah orang tu, pak, wah mengkawatingkan kawan dan seorang tu, imbo lanjut kemari nyo awi lo tu. Biarlah nyomo nyenggal lesinan. Tak ada orang malian sekolah pak. InsyaAllah. Imbo lah. Hanya imbo dia Abu Talib. Muhammad, come here. Jalan Nabi. Begitu Nabi jalan, awan bergerak melindungi. Sampai di rumah pendeta Buaira, jo rumah-rumah tu nyelindung. Lah dijamu tamu tadi aye. Dia geku. Kue kecik pendeta Buaira kok jo baso awak orang Arab tu tak bisa ngecek gitu dah. Tali kaye panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil aye basuh lah tangan makanlah kue nanti edang kita abian kesadonyo. Orang kodek sadang awih pak ndak loba bakso. Dari Pitalah ke Batipu hari Rampu di Padang Panjang sedang ke sawah kami liamuh kono memakan nanti dah. Makan. Pak, barundiang bala pehara bekato sesudah makan. Boleh mbak bertanya pak, nang kecik pendeta Buaira, iku anak bujang ketik, iku anak siapa? Anak ambo nang kata Abu Talib. Tak kajut pendeta Buaira. Karena anak yang akan jadi nabi itu anak yatim. Anak yatim yang ayahnya sudah meninggal ketika dalam rahim ibunya. Ini anak yatim memang tak melihat wajah ayahnya. Kan ada anak yatim kalau umur 3 tahun, kayaknya royah enggak, umur 4 tahun. Ini tidak ada. Nih, ambo nyinyi sama pak, lain tak bah, ambo nyinyi ke pak, tak bah ada kata. Anak bah caranya dia pak, anak angke, kau anak tapatan. Anak tapatan lain tahu pak. Awak nikah jo jando tu beranak. Ada orang negari awak namanya anak tiri kan, tak rancak namanya anak tiri tu. Tiri itu kan bocor itu. Jadi anak tapatan. Apa kata Abu Talib dengan jujur pula? Dia ini anak kakakku, nama ayahnya Abdullah. Ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Alhamdulillah. Sudah 2 tanda saya temukan dalam diri anak ini. Ya, menangis pendeta Buaira. Pak, lagi boleh ambo calik punggungnya pak. Ambo kaji ko dulu ambo dengar dari Buya Datuk Tempelawan. Ya kan? Tak lo pernah ambo tanya ke beliau di masa sejarah koma bukunya. Ya kan? Mandanga punggung Nabi ke dicalik tu pak menangis. Indah pak, malu ambo. Ambo tak akan calik punggung dah.
Padahal punggung itu tidak aurat bagi laki-laki. Tidak aurat. Jadi kalau laki-laki pekerja keras, basarawa pendeknya kerajo tasawuk lutut ke bawah. Tasawuk pusik jo pinggang. Boleh. Tak muka aurat. Tapi Nabi malu. Dah hanya. Kalau Muhammad nang kini kuenya saya nampak tak malu. Adimah Ustaz tahu. Batang air kini kalah dua jalan di tepi-tepi. Sama suambo pai jonda mengaji ko. Kalau kini kan tak boleh ada anak lah dan tanya tu. Ayah lah gaik, tak boleh jonda lah. Kalau keluar jauh, itu tu. Lai bahasa dia pengurus ambo tak boleh naik terapel dan anak ambo. Kalau pengurus bersedia japui anta ambo ke Padang, ambo isi acara, maaf banyak-banyak. Tu jawabnya. Kaum muslimin, para jemaah, kadang-kadang di tepi batang air nalah di tembok rancak tu kan ada orang buang air kadang. Ibu lah mencari bedanya orang buang air dalam WC. Kalau dalam WC orang hidungnya pokok tu. Tapi kalau di batang air tu orang buang air nyetutui mukonya sadonya. Nyojak malunya kalau nampak sianan taji kok. Aikunya tu buka saya lekang. Ada. Tu orang buang air di tepi batang air. Ndak ada nak pacali ala zawantaj. Anyo pakok mukonya dek Nabi je tapak tangan. Santai. Kalau menutup muka je tapak tangan lai sempurna. Indah, lai dapat bantunnya. Lah salamu koi duit nak dapat. Abialah mau tunjukan. Nasi dapat kita makan lado jualah kadigiliang. Garam nan jauh di painan awak bakandang tapi rimbo. Ati dapat kita tahan mato jualah ke di dinding jo tapak tangan di salo jari. Ndak pandai ibu berbantunya. Situ. Nampaklah dek pendeta Buhaira ada semacam bulu halus-halus di belakang punggung Nabi itu. Tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya Allah, sudah saya lihat 3 tanda dalam diri anak ini. Atau nyoba pitaruh leka Abu Talib. Pak Bu, pelihara anak kau ya Pak. Anak Pak kau jadi rasul nanti. Kalau tahu orang Yahudi kau hanya bunuh anak Pak kau. Bab itu je Abu Talib. Anak Pak kau ndak Israel sukunya sukunya Arab. Orang Yahudi Israel mengharapkan Nabi yang terakhir itu dari suku mereka. Padahal badun sana ya nyoba. Ya kan? Nabi Ibrahim alun beranak-ranak lain. Ya kan? Nikah beliau celai jo Siti Ajir dapat anak Ismail. Nan mencarian bini leo nang kedua ko bini nan tuo. Ini luar biasa ceritanya, Bu. Mau cerita lah segetik ya. Jadi bini nan tuwo na mencarian bini untuk Nabi Ibrahim ko nang kedua. Tapi apa dengar ceritanya jangan apa beko sembarang meniru lah. Minum lama cik dah deh. Dingin tu talu aku anyi. Bu, ba mengkonyo buai enam bote talu ada pengurus. Asal bab. Itu Bu. Ayam batino kalau sudah batalu kan ustadznya imbau. Dengarlah deh Bu. Sudah batalu nya tu. Ustad. Tu batalu lah nya jelai. Ustad. Lain tahu Ibu artinya tu.
Buat talu adalah keluar kalau tiga lah hampir. Buat ente talu untuk Ustaz tu. Jangan ya putih kaya putih. Apa ngurus ikut rupa arifnya. Sebelum nambah mengecek ni tu lah nyuwet. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah 75 tahun usia pernikahannya. Belum ada tanda-tanda akan dapat keturunan. Cerita Nabi ya nak. Nabi Muhammad kita ceritakan kakek Nabi Muhammad kita cerita lah Nabi Ibrahim. Nyo tamanu-manu suatu sore. Nyo datanglah dari istri beliau Ibu Sarah. Nyo urui-urui dari belakang. Daim. Bamangko coyko nama nuang daim. Ana berpikir. Orang awak kami itu. Membawa orang ko namanya sekarik-sekarik je kan. Kita lah 75 tahun nikah. Alun dapat anak. Ambo berkeinginan dapat anak seorang laki-laki jadi. Diangkat loh di Allah jadi rasul. Ada warisan dan ambo tinggalkan sebagai rasul untuk memimpin manusia masa datang. Ya kan tamanuang lo istri beliau. Jadi kalau tamanuang suami jangan dipedia sana bu. Tanyuan. Kok anak sakit dia kok anak apa? Itu suami istri itu. Si kati mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang bang mengkau ndak runtuh de ado awe. Awe bang kau ndak taban de ado tabiang. Jadi saling menguatkan. Ketika ibu bersanding dulu jadi anak daro jo marapulai, anang kecik tukang malin pantan. Anak daro jo marapulai bak talam jo tudung saji bak kapuran jo sauknya. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Asalah kama ibu duduk. Sari itu salah kama. Sebelah kiri kan? Jadi mitra kita, istri kita ini Pak. Kenapa dari tulang rusuk kiri diciptakan? Ini mitra awak, mensupport awak. Kita bersemangat melakukan apapun karena ada dorongan yang baik dari istri kita. Maka dia berperan penting dalam rumah tangga kita. Bamang kondak dari tulang punggung yang diciptakan di Allah. Kalau tulang punggung, tu budak Pak di belakang. Apa belum kendak tulang dado. Bang kondak dari tulang dado nang kami diciptakan di Allah Ustaz. Bang dari tulang rusuk. Kalau dari tulang dado ibu mendahului suami setari. Sedang ndak dari darang tulang rusuk gua adunya membagak ke suami. Apalagi kalau dari tulang dado. Awak itu je Pak. Istri itu kalau nyo minta pitih kawak tu kita bukan menganggap dia itu pengemis, itu haknya. Dia menuntut hak. Nah, tapi bapak-bapak jangan diagian sadonyo. Tinggal aja sekuat seketik. Produksi kan dari tulang rusuk bengkok ya. Bengkoknya ke dalam, kalau diagiannya ke habis ke sadonyo tu. Keluarnya payah ke. Ya tu bu. Jadi akato Siti Sarah ndak mungkin tu dole bang. Ambo lah gaek lah lamo ambo keropos monopos. Bang. Ambo caliak laki-laki sagai abang sehat kok. Babini jo namudonyo lagi ya Allah keturunan. Bang. Dia lah ambo korban untuk abang. Korban perasaan. Sawananya iko padi ya bang. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit bang. Samo jo kain balipek dalam mari, disangko boleh buah nipah kironyo ampek bapak sagi di luar lipek nantak keberubah di dalam cair tiok ragi. Tapi biarlah supaya abang dapat keturunan. Ko malu abang malamar biar boleh marat.
Jadi Siti Sarah ko nan malamar Siti Hajir. Siti Hajir ko siya anak angkat mereka. Jadi anak angkat boleh dinikahi Pak. Kalau ada Pak kena hati kan anak angkat kecil saya ibu. Kan tak berdosa ke tak boleh. Nyo dizinain tak boleh. Menikah boleh. Hanya tolonglah malamarkan Dek Siti Sarah, Siti Hajir ko untuk istri nang kedua dek suaminya. Nah, katanya melamar, ya kan? Nyo melamar Jawa Arab, ndak mungkin nambo membaca lamaran tu Jawa Arab. Ndak terbiasa lidah, kau ndak mahir. Kita pindah ke bahasa Minang ya. Kata Siti Sarah, badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti kanela rusuh panjang bulu badia nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati sajak di tahun nanda ulu kini lah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri dari ayah angkatmu? Ya kan, betul sekecil Siti Hajir. Kalau cuy itu anak ibu dicarian jodoh tanda amuhnya. Tapi kalau menangisnya, itu tanda ndak amuh. Jadi pasuan. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setahun kemudian dapat anak dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Dapatlah anak. Benarkah anak beliau itu saleh? Iyo, kadidabihnya amuhnya. Bacalah surah As-Saffat. Ya kan kalau dapat anak saleh ku kadang nanti Pak. Ambo ada lo anak ambo Pak ramah pangeceknya pengarahan saya Cuk Sonta menelepon. Tapi kok kadidabih kok mungkin tak amuh. Ini namanya Fatli, tinggal Jakarta. Fatli, hari raya wajib besok gua. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Fatli nang kadidabih untuk korban tahun kini, ya kan? Nya mungkin tak berang dah. Nya galak saja. Ya, ayah kali gapuk lah. Ayah umur ayah lah 71, lah patut mati. Jo kok ayah tu dah biar. Paling panjang masa lagi. Agi cewek. Ibu, bapak yang terhormat. Jadi Nabi Ibrahim beristri lagi itu bukan kemauannya. Karena sudah ditakdirkan di Allah baitu apa namanya kadarullahnya. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu lah laki-laki Pak lah 75 tahun sudah nikah. Ambo yakin Pak Jalle ke 75 tahun sudah nikah Pak. Usia pernikahan 75 tahun saya basari awak dapat kan. Ambo 32 tahun sampai bulannya Pak. Alah Pak Ibu Pak. Nah, 32 tahun sampai bulan. Ambo ndak mungkin berata hati ambo kita sadonya kau akan sampai umur pernikahan 75 tahun. Ya kan? Menikah lambe lo lebih-lebih anak muda gini. Lah 3 tahunnya di pegawai negeri lu nikah. Ya kan? Banyak anak muda gini talek nikah. Ambo baru tangke jadi pegawai dulu di Darwang, langsung minta nikah sama ambo. Tinggal bini lemak. Lah pegawai tetap alah. Ya kan? Kalau lama-lama anak bujang kau menikah nak babini ya umur 40 anak alun tamek sedih lewat mati. Ya kan? Ragu ke memilih jodoh ko Pak acara. De Allah mudah sadonya. Salat istikharah. Kalau ada nan mudo ragu memilih jodoh, salat istikharah. Pokoknya tunjuan ya Allah. Allah Pak Ustaz lah 3 kali kami salat istikharah piatikan naik keduanya. Nikah keduanya.
Mengapa ya? Dalam Quran kan boleh begini dua, mah. Boleh. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya itu karena yang pertama beliau itu adalah jujur atau siddiq. Sebenarnya bapak-bapak serupa Pak Thomas dan diceritakan Pak Megus tadi itu hidayah Allah kayaknya teman-teman. Sebenarnya saya dulu lama itu tuh orang sukses itu harus orang jujur. Tidak nyimbo di KPK. Barana kagak gawa. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Asal tidak jujur nyimbo di KPK. Jadi siddiq itu saja diuraikan. Abu Bakar jalan. Siddiq, Nabi nama dia itu. Karena apa? Dia selalu kaum muslimin mengakui dengan jujur. Nanti kecil Nabi nya percaya. Ketika Nabi Isra Mi'raj goyang iman orang sebagian. Ditanya orang ke Abu Bakar, engkau ada tidak mendengar Muhammad mengatakan sampai ke langit hanya 5 jam? Kalau hanya Muhammad yang mengatakan saya percaya. Atau Abu Bakar? Abu Bakar siddiq. Orang jujur itu loh membantu Nabi, Pak. Tambah berhasil Nabi. Kemudian ada di belakang Nabi itu orang baga karena bana. Barani karena bana. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak tingginya 2 meter. Nanya nyo kate dukudo tinggi itu ndak nyo letakkan kakinya di tempat kaki itu dok. Melepai ke bawah, tu nyo bagari kasih karena kakinya. Ndak pernah kalah dia juara gulat atau fisiknya. Kalau imannya di dalam, kamasua iblis dari simpang Steba tu, ya kan? Umar lalu sikoa dari Nanggalo, mainda iblis. Mainda gecek kan? Tu Umar ndak lantai nganen buat sobok. Kalau Umar nang kini nyo irian sama malam iblis. Orang bagak karena bana itu membantu Nabi, tambah berhasil Nabi. Kemudian ada orang kaya dermawan, siapa? Beliaulah Utsman bin Affan. Orang kini mengatakan konsumsi, akomodasi, transportasi, biaya yang timbul untuk Nabi menegakkan akidah Islam ini, Utsman berpartisipasi 3/4 hartanya untuk acara agama. Kemana dicari Utsman model itu gini? Utsman yang kini itu dipotong segajinya 2,5%, memerui panjang saja siang malam untuk zakat. Itu orang bantu Nabi. Orang kaya derma. Pergunakanlah kekayaan kita untuk Allah menyuruh hendak sadonya do Pak sebagiannya. Wa mimma razaqnahum wa mimma sebahagian dan sebahagian dari rezekimu infakkanlah untuk jalan Allah. Sebagian lagi untuk biaya hidupmu. Pemuda lincah jujur loh siana mentu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Tu sama je bujang Selamet di Minangkabau tu Pak. Utaknya jadi lincah, capek kaki ringan tangan. Ilmu yang ditunjuk Nabi capek dapet dia. Kecil orang pawah badendang Selasa balai Banda Buik ke balai nak rang Padang Basi cie dia jampe dapet manggeleng guru majai. Kalau tak pajago hebat. Tu Ali bin Abi Thalib. Dan mentalnya dan imannya sangat kuat ketika Nabi ditangkuk di orang Quraisy Pak ketika akan hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah menyuruh engkau menggantian ambo lalu ditampak tidur ambo ali ambo ditampak tidur engkau salimui ndak kita tukar karena rumah ini akan dikepung oleh orang Quraisy.
Kalau awak Ali bah, tak lantai dengan den Rasulullah. Kok nyocat tuak sejo kapak dari luar, kau tu ada yang mati. Tapi Ali tidak begitu. Ya Rasul, andaikan saya mati dibunuh oleh orang Quraisy malam ini, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Saya mau ya Rasulullah. Begitu hendaknya semangat pemuda Islam. Jangan jadi pemuda teler. Ya. Pemuda yang berkualitas imannya. Karena ulama-ulama nang gae ko pa anyo bimati sele. Iyo, lebih-lebih segae embo ka. Ambo di WA kami orang pensiun di Daruang kau pak, gak sekali 10 hari, sekali seminggu ada sekawan semua pensiun kena mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang pula saudara kita pensiunan tahun sekian. Nah, tunggulah segai embo kau pak, kalau basobo sampai awak menjepui pensiun tu agak tanyo nampak. Lagi duitnya ya. Kalau lagi sehat, itulah kurang kesehatan lewat lagi. Ada pertanyaan itu apa? Bara orang kita nan sama pensiun tinggal lagi. Ya kan? Itu pertanyaan yang kedua. Ya kan? Begitulah perjalanan hidup kita ini setiap periode. Kalau orang lapis sekolah tu Pak Allah sudah nyutame SMA, apa tamunya balik. Sudah mencoret-coret baju tu. Ni mana buang, ambo di PB, ambo di Gajah Mada, ambo di Unan saja. Ambo di UNP. Aku lah dapat lah sarjana lah semua kerja di mana kerja dan di PLN dan di Daruang Tesimen. Ambo dapat kerja di perusahaan baru. Di mana? Di perusahaan Pak Yusuf Kala di Jakarta. Ya kan? Bekolah sudah tu. Lalu tamu lo dia. Allah ini, Allah dua nak dan. Ya, wang. Ada nyolu nak cepet lah. Hari acok kampu gini je. Kalau Allah ini kampu hari malam kan ada orang kena pagui je. Dan itu halal. Bekolah lah mula nak suruh sebolo lihat reuni namanya mah. Orang-orang nak. Lalu nentuang. Itu tu. Jadi setiap periode pertanyaan tu lain-lain. Ada nala parah na awak pak umur 90 datang cucu jo anak jo nentu ke rumah. Anak saya. Anak tentu lapi. Lapi kun. Ini. Kalau lama dia itu pak alai. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak suami ibu nan 71 umurnya? Segai embo ko ada? Kalau ada matinya jangan ditangi hijau jelah patut mati itu malah 71. Menangis-nangis awaknya ndak kai duit lah. Umur Nabi 63 nya. Aku lah sempat 7 sah. Serupa ustaz kau lah patut mati juga. Iya. Bangku ndak mati juga lah. Tapi itu pertama ajal lalu sampai. Ibu dengar tadi nyuajak ibu jawab pak mendoa nambo di Ustaz Megus. Mudah-mudahan ulama kita, orang tua kita ini diberi juga kesehatan oleh Allah. Indak jamaah siko saya aminan berapa? Di Palembang petang lebih 3.000 orang jamaah. Amin. Sehat nyala Ustaz ko kecil protokol. Amin. Kau ada orang kamu menyumpah seorang-seorang lah mati lah tu. Tu kalah di namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah. Ya kan? Untuk itu kembali kita. Apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tabangun jembatan hati dah ke
Awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati kok diremehkan. Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu rapian dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, wah itu nama musajidnya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik, boleh? Bupati mana tinggi kekuasaannya Jawakia bupati? Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya? Tinggi wali kota. Gubernur? Gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus, Pak. Ya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa yang jadi anggota DPR besok? Iya kan? Agai baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas-ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kok Pak, kalau ada pengajian Modeko koknya datang satu hari ke pemilu kok. Iya kan? Ini Bapak. Hanya bawa lapi. Iya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau tak terpilih hanya di daerah itu. Nyo japui lah lebih kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua. Jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru keluar dibanding Ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau Jo Hijriah umur Ambo kini lah 73. Jo Masehi 71. Baik. Kalau Ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa enggak? Bisa, tuh hak warga negara. Kalau punya kompetensi. Ya kan ada partai pendukung. Tapi bangko ndak satu, Ustaz, ambo ndak babini lah. Ada kawan ndak babini, satu aja mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Parahnya. Ndak sekali 2 kali gagal ya, satu aja lihat. Mbak tu kena satu mana? Kalau jadi ustaz kata. Awak di doa dek jamaah. Mbak tekanan bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garih tangan ambo itu dek Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja. Ternyata itu. Malah ada komandan Ambo tanya Pak, kalau Ambo ngaji dengan teduh. Ya. Bu ya acok jauh-jauh ngaji gini ya. Ya ndak apa tu do Pak. Bab itu aja. Dulu ketika Ambo kerajo jawab Pak, ndak ada Ambo dapat SPJ sebab Ambo karyawan rendah aja. Ya kan? Akhirnya nyo ganti deh Allah SPJ itu aja. Iya tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia ada Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, itulah. Ristawardi jantan manuang sayang di rumah kematian bini, ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja. Jauh. Dulu ambo taraga wana ke mencari jembatan Suramadu tu. Ini ceritanya di orang kamu. Pensiun ambo 2 juta nya Pak. Siu ke Petabang seberapa tu transit lu tu. Dari Padang ke Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang.
Mengaji di rumah gadang sana. Ustaz, kita pai raun je. Mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke Madura melalui jambatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lo pantun cik. Rumah makan restoran Sinjai Rancak Jambatan Suramadu. Kalau jadwal lai sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Akhirnya di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ko bulu ambo salamoi duit jadi mubalik kemari. Lawarala mau nyombo jadi mubalik sejak tahun 83. Anang kamu saji an-nur ko sekali ko. Padahal nanti lampau kemari lah banyak mah Al-Munawwarah, Al-Qadar, Al-Hidayah, banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami ko. Ambo yakin mengkorami jamaah konyo rato-rato lah mendengar di YouTube. Nah, kini ustaz di YouTube tu datang di Masjid An-Nur. Kita cari aja lah ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari ustaz Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube, Bapak, itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saja ibu berangkit dari rumah tadi jawab Pak sampai siko salat isya berjamaah, kemudian iktikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baikku sudah aku acara ibu pulang. Lah tiba ibu jawab Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Saya tidak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan, ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak, dia tidak punya nafsu, keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sebalik, lawara gambar anggota legislatif kok. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anan disuruh Allah itu, senyum kerajaan cik. Apa doanya? Dua saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Aduh jamaah nambah tanya, bang kau nak kayu nyodoan dia melekah tu Ustaz. Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu kau kerajo kare. Ya kan? Cili dapat tukang becak dan sepeda tu, berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Lihat kayunya. Tidak, karena jauh kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kaya. Kalau iri bingi ke orang kaya, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita, nyukala dijamin masuk surga Nabi itu. Tadanga lalu Nabi bersabda orang kayo-kayo kau taundur masuk surga sampai puluhan tahun camehnya. Engkau kan dijamin ya talambe sampai puluh tahun tak lantengan bodoh ya Rasul bialam bawan saya gelek. Nyo kerajonyo ngelih buah-buahan. Nyo kalih sebuah-buahan nan busuk lah nyo ingin ban nak nyo wali orang lah kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal bali katan. Abi pitih tu ban saya. Ala kadang artinya tak jadi buat telambe untuk surga. Kiro di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Iya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk.
Datanglah orang dan selama ko buah-buahan ko ndak dibali orang, deklah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan? Datang orang ke sini nak menjual cik nyo sebab buah busuk kan. Abi taruh besok doyan busuk jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau diambil ketujuh doa malaikat nan tadi, ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk sarugo. Nak kata nanti pak. Sarugo tu kata Rasulullah bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat saja Pak. Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat, dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak tak isi surga itu sebagian? Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu malia isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonyo Ustaz Maigus mengango, Rizkawardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango, betul sah. Kecil Nabi itu Pak 60 tahun betul sah. Tak pernah mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga. Ya betul yang mereka Ridwan. Bro, jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salamu-lamunya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Iya kan? Pak Sahiran, Pak Irdinansah Tarmizi. Kalau mati itu datang, Pak, menjadi bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja, Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian deh Allah ketubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulu Bana. Ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu, Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suaranya. Wa ajalana ya Allah bihusnil lunglai Pak. Rabahnya sambut di jamaah. Di telantang di lapik gua. Dokter ada dekat itu. Dah ada lah. Coba bayangkan itu Pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba kutubah. Sudah itulah salam-salaman je jamaah lah gelo lontong di jamaah. Kok meninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Ya kan? Ikon tak? Apalah ya Pak pada mino kanya tunggu di Allah kawan tu. Tak ada Nabi Muhammad main mino tu dah. Ada. Ya kan? Jadi nak kita naklah bau umur kau Pak. Nan yo salah kerja. Ya kan? Mapa ayat Quran awak, surat-surat pendek tu. Amma surat Amma tu banyak enam panjang apa? Amma yatasaalun tu kan surat Amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa aja hafal. Ya kan? Dan bermanfaat kerja.
kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah. Kalau lagu pawah gitu apa Pak, itu menabang kayu segera jangan. Lagu dari anak orang ke anak orang. Tangan ada Pak saluang dari itu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak-anaknya nak rejik. Aduh, jadi kita hafal lah Al-Quran. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua kah. Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama si kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak maja cucu berutuh. Nek pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantanya. Kau ni balian ang rambutan kau. Adik di kecil engkau beli rambutannya nak pergi lera. Alah tiba rumah kau hendak dibeli. Mah rambutan nek orang jual mati je. Abah ala nenek dan kau sawana berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaafku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahalo. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku ke masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang ke menabang kayu, ulu kapak tu di tangannya, bisa saja mayuan matonya kama paile. Tapi tidak. Orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kamalan. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar sahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan? Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya, ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok rahmatan lil alamin ko lawak memilih. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan, itu biasa. Tapi jangan kita pecah. Kambanganlah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustaz jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho mbogo pak, banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada sinan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut. Tidak ada. Nah.
Nak mencetak baliho tu orang saji. Saya tak dombong dengan orang pitih. Pak balik Pak megus barangkali dah jadi. Cuma tanya ke dia. Membuat baliho tu awak memokoi. Pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya. Diupah lo menagaan. Tak betul. Baliho ustaz tak ada Pak. Foto saya tak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak baliho. Ada Pak. Tinggal cetak salah. Jadi kalau ada baliho caleg nalah tagak tu Pak angin kancang, rabahnya tolong tagaan. Tu Bapak lo walaupun itu tak partai awak. Agak selanya lah bau sawo galak tangannya nyewituan. Arabah baliho tu sedang menungkuinya galak nak ibu bapak je ibu. Tolong menagak amali. Nan paling salah lai amo caliak di pekumbuh tu Pak. Nyo cabiak je pisau beli orang. Tu dangki bado so punya orang. Dicabiak. Jangan seperti itu kita. Tu pitaruh hamba nan terakhir lai. Setiap pemilu Pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Megus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI. Karena orang Islam tak mau pai. Katanya, memilih tak memilih awak itu ya kecuali je. Atau pikiran ambo mengaji ke Batam Pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke Sinan, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar, ya kan? Sembiring, tak ketahuannya yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapih, pai awaklah ke TPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapi memilih sadonya. Tanyalah je Pak Megus. Di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut yang nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau tidak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu Pak. Walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya ajak di Pak Sli Kaidir yang dia tak ada ilmu ambo do Pak. Ambo tak sarjana, Ustaz lain de Dokter Andes mah. Tu tak Dokter Andes do Pak tu DRS sunyo dakwah raun sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. Ba'alo si buto ke memimpiang. Jadi ketua OSIS di sekolah tak pernah ada Pak. Tak ada pernah berorganisasi. Sedang jadi mau balik ini kok Pak. Dahulu ambo training mau balik kok di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tak ada. Ambo tak orang Perti, ambo tak orang Muhammadiyah, ambo tak NU, ambo orang Islam ni. Ada. Memang tak ada berorganisasi emang. Kan tak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je piti. Bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah itu kan. Dapat ya. Bakal kabih pensiun diundang lo ngaji lihat. Ini. Lai sehat ya Pak Ibu. Lai. Tapi walaupun sehat awak kini bisa ndak diantara awakku walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji kau ada antara jemaah kau meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi.
Tapi malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik kenan punyong. Ketika beliau akan tidur paniang, dia bawa dia anaknya ke puskesmas Nanggalo. Tak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil pengurus. Tu tanya, siapa meninggal? Siapa meninggal? Itu nambah sanda di tonggak menengah gaji itu. Bisa tak? Ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh. Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah. Sudah itu tabligh. Sudah itu baru fatanah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada yang salah Bapak Ibu dari penyampaian nambo ke jemaah je Pak pengurus, je Bapak anggota DPRD, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita doakan negeri kita tercinta ini aman. Saya sudah merasakan perang saudara tahun 57-58. Sudah pemilu tahun 55 itu tidak selamat lah Pak. Kamu mulai bercakap muncuang. Akhirnya berperang. Sebenarnya kalau ditangani dengan kepala dingin aman. Kenapa? Yang dituntut oleh Sumatera Barat ketika itu otonomi daerah. Yang terpakai hari ini. Nah, tapi ditanggapi dengan negatif. Apa akibatnya perang saudara itu? Rakyat hidupnya sama hidup singgang. Dia api di bawah api. Nang gadi-gadinya perkosa di tentara Pak. Tak semua perjuangan orang itu murni. Namanya SOB. Ya kan? Itulah kalau negari parang. Jadi kita doakan negari ku aman. Apa kalau sudah makan ada juga ajaran gaib dan salah, jangan kita amalannya leh. Ada orang gaib kalau sudah makan itu hanya ajaran sanda atau enggak? Kok ke parang-parang lah orang lain. Ya kan? Yang kecilnya elok kalau parang. Sudah makan tu baca alhamdulillah. Perang saudara akan menghancurkan bangsa ini. Ya Allah, pesta apapun namanya yang tahun 2024 ini, amankanlah negeri kami ya Allah. Terpilihlah pemimpin yang baik ya Allah. Dan kami sebagai orang yang engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang baik-baik semuanya ya Allah. Amin. Lagi maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok-lalok puyuh itu lambo maafkan. Ya, coba lo. Tak ada salah dah lah. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo berpantun je. Di ma jalan ke Batu Busuk, kakida jalan Kotolua, di belakang Batang Kuranji, tasabui ayahnya janiah. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo kita ke keluar. Lambo lapeh jamaah jawatinan suci jemukonan janiah. Pulang lalai. Billahi taufik wal hidayah.